Saudara-saudara dan para sahabat yang terkasih, selamat berjumpa kembali di kanal kita bersama, Forum 195. Kanal untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah kami yang Maha Kasih, kami bersama-sama ya Tuhan, anak-anak-Mu datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengucapkan puji syukur atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kembali kami mau belajar, melanjutkan pembelajaran kami mengenai Engkau yang Maha Kekal dan Maha Hadir di bagian yang kedua ya Tuhan. Tuhan, kami juga tetap tidak lupa untuk mendoakan negara kami ini. Pulihkanlah segera ya Tuhan dari penyakit corona yang semakin mewabah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, di 3 episode yang sebelumnya kita sudah melihat Allah hadir sebelum penciptaan untuk mempermudah pemahaman kita. Mohon saudara-saudara sekalian mengikuti sambil membuka ayat-ayat referensi yang ada di screen setelah doa pembuka. Sekarang marilah kita mendalami sedikit tentang kehadiran Allah di dalam rentang timeline atau garis waktu atau sejarah kehidupan manusia. Supaya kita merasakan kehadiran Allah bukan hanya sekedar dalam kekekalannya, tapi ada wujudnya akan kehadirannya. Dengan demikian kita paham, Allah tidak sekedar yang kita kenal dalam kekekalannya, tetapi memang Dia hadir. Kita menyaksikan keberadaannya. Di dalam perjalanan hidup manusia, ketika menjalani waktu di alam yang diciptakan Tuhan ini, Allah juga ada. Allah hadir. Hal ini bisa kita amati di dalam skala global. Allah beberapa kali melakukan intervensi langsung untuk mengontrol kejahatan manusia. Kita harus catat di sini, mengontrol kejahatan manusia. Ini bisa kita lihat dalam peristiwa pemusnahan total hampir semua umat manusia pada zaman Nuh. Peristiwa ini tercatat di kitab Kejadian 6. Hanya 8 orang yang selamat. Nuh, istrinya, 3 anak laki-lakinya, dan 3 menantunya. Kejadian hampir serupa juga terjadi ketika pemusnahan sebagian umat manusia dalam peristiwa Sodom dan Gomora pada zaman Abraham. Jadi agak berbeda dua peristiwa ini. Ketika di zaman Nuh boleh dikatakan totally seluruh dunia. Sementara di zaman Abraham dalam peristiwa Lot, dalam Sodom dan Gomora, peristiwa tersebut terbatas hanya di seputaran Sodom dan Gomora. Ya, disinilah Allah hanya meloloskan Lot dengan 2 anak perempuan Lot. Itu pun setelah Abraham menawar sebanyak 6 kali kepada Allah, tetapi pemusnahan tetap berjalan. Karena jumlah orang benar di sana tidak sampai 10 orang. Peristiwa besar ini juga tercatat di kitab Kejadian 18 dan 19. 2 peristiwa pemusnahan umat manusia yang tercatat di dalam kitab Perjanjian Lama yang diakibatkan dosa yang merajalela. Bila kita merefleksikan ke situasi sekarang yang sedang dilanda virus corona yang sangat hebat, apakah bisa dikatakan ini adalah hukuman pemusnahan yang dilakukan Allah bagi umat manusia karena dosa? Tentu tidak. Situasinya tidak sama. Kalau 2 peristiwa yang tadi di atas, memang Allah yang memusnahkan manusia yang berdosa.
Sekali lagi saya katakan, manusia yang berdosa. Dasarnya adalah untuk mengerem laju dosa yang memang sangat eksponensial pada saat itu. Sedangkan kematian akibat virus corona tentu bukan hukuman karena dosa. Karena saya percaya dari jutaan orang yang meninggal, tentunya pasti ada orang yang benar yang juga dipanggil Tuhan. Ya, banyak orang benar di mata Tuhan yang juga meninggal karena virus corona ini. Jadi bukan hanya sekedar benar di mata manusia, tetapi benar di mata Tuhan. Ya, kenapa begitu? Karena kehendak Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat menilai hati manusia. Yang pasti Tuhan mengetahui apa yang kita alami dengan virus corona ini. Dan Dia selalu menolong dan telah menolong dengan caranya. Mungkin ada orang yang mati karena virus corona ini yang merupakan bagian kehendak Tuhan, bahwa memang itulah akhir hidupnya. Tidak sedikit orang di Alkitab yang diberitahu Tuhan tentang akhir hidupnya sudah dekat. Dan Tuhan memang menghendaki dia. Yang pasti rencana dan rancangan Tuhan tidak akan terganggu oleh sekedar virus corona. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, seiring dengan berjalannya waktu, Allah mengenalkan sistem organisasi kepemimpinan bagi umat manusia. Allah mengenalkan zaman hakim-hakim, raja-raja, dan para nabi sebagai pengganti zaman kepemimpinan non-formal yang pada saat itu berawalnya adalah kepemimpinan non-formal. Pengaturan umat manusia ini didelegasikan Allah kepada 3 tipikal kepemimpinan seperti ini, yaitu hakim-hakim, raja-raja, dan nabi-nabi. Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Allah hadir. Zaman perjanjian lama berakhir, menutup zaman kenabian dengan nabi terakhir adalah Yohanes Pembaptis. Kemudian muncul zaman perjanjian baru yang merupakan titik awal penggenapan nubuat Allah pertama sekali yang dicatat Alkitab tentang kehadiran juru selamat yang menghapus dosa manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah menebus seluruh dosa umat manusia. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan Yesus Kristus sudah menebus seluruh dosa umat manusia. Tetapi Allah tidak pernah mau memaksa. Keselamatan itu diberikan cuma-cuma, hanya bagi yang mau percaya kepadanya. Dalam istilah Alkitab, lahir baru. Istilah lahir baru ini akan kita dalami di video kita yang selanjutnya, yang masih merupakan bagian pembelajaran kita bersama. Di sini kita hanya mengenalkan sepintas pengertian lahir baru. Saudara-saudara yang terkasih, proses pengereman kejahatan di dunia ini digantikan Allah bukan lagi melalui pemusnahan. Allah memperbaharui perjanjiannya kepada orang-orang zaman dahulu, terlebih kepada orang di zaman Abraham dan leluhurnya, sampai ke perjanjiannya dengan bangsa Israel yang diberinya hukum Taurat. Segala konsep hukum yang diwarisi bangsa Israel ditambah hukum Taurat mengalami pembaharuan. Ini disebabkan oleh janji Allah untuk memberi juru selamat sudah digenapi. Karena ternyata manusia Yesus Kristus ini adalah manusia sempurna, yang tidak lain adalah firman Allah yang menjadi manusia. Di dalam kesempurnaannya, seluruh hukum yang berasal dari Allah termasuk hukum Taurat, penggenapannya ada di dalam Yesus Kristus.
Mengapa Allah melakukan hal ini? Ini adalah cara Allah agar manusia yang dikasihinya bisa memasuki rumahnya yang kudus atau suci. Terus bagaimana dengan orang yang dahulu yang memberikan korban demi keselamatan? Tidak ada yang salah dengan itu. Semua itu diajarkan Tuhan untuk belajar memahami proses atau cara penyelamatan yang ditempuh Allah. Bagaikan cermin perjanjian lama menuju perjanjian baru, menuju puncak dari korban sejati yang telah dinubuatkan Allah di kitab Kejadian 3 ayat 15. Ya, Allah kita adalah Allah yang selalu menempuh cara berproses agar manusia belajar memaknai korban Yesus Kristus. Hukum Taurat adalah benar karena berasal dari Allah. Tetapi hukum Taurat tidak bisa membenarkan manusia. Manusia tetap akan hidup di dalam dosa. Tetap membutuhkan korban persembahan. Ya, yang pada waktunya kembali harus diserahkan atau dipersembahkan oleh imam. Proses seperti ini akan terus berulang, sehingga makna korban persembahan menjadi tidak berarti. Tidak ada perubahan yang mendasar pada sikap hidup manusia. Inilah yang ditiru saudara sepupu kita. Bahkan di dalam banyak peristiwa, cara pemberian korban seperti ini berubah menjadi ritual yang dimanfaatkan oleh iblis sendiri. Korban domba sudah sangat sering dilakukan dengan mengubahnya, menggantinya menjadi bermacam jenis. Salah satunya dengan membakar manusia hidup-hidup. Allah merubah ini semua sekaligus mengenapi janjinya akan juru selamat, sekali berkorban untuk semuanya dan selamanya. Sekarang, bagaimana untuk memperoleh keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus ini? Apakah sama sikap hidup kita seperti korban persembahan di perjanjian lama dibandingkan korban persembahan darah Tuhan Yesus Kristus sendiri? Inilah yang sangat dan amat sangat penting kita renungkan dan hayati di dalam hati. Karena seperti yang kita pelajari dari episode sebelumnya, ada kelompok orang yang sedemikian euforianya menerima keselamatan, tapi kening banyak orang berkerut melihat cara hidupnya. Bahkan sampai mengabaikan hubungan sosial terhadap sesama, termasuk hubungan keluarga kepada anak, kepada orang tua, suami, istri, sampai kehidupan di dalam rumah tangga. Semua berantakan. Ini akibat pemahaman yang salah yang disampaikan oleh gembala yang juga gagal paham. Padahal Alkitab sendiri menunjukkan ciri orang yang telah menerima keselamatan. Salah satu yang paling mendasar diperlihatkan Alkitab dan sangat sering disebut oleh kelompok ini yaitu lahir baru. Yang artinya kelahiran Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus di dalam hati manusia. Disinilah gagal paham seorang gembala menjelaskan bagaimana pembaharuan sikap dan akal budi seorang manusia yang lahir baru. Lahir baru inilah sebenarnya tameng sebagai penangkal pengaruh iblis dari dalam diri manusia secara perseorangan, yang seharusnya akan membentuk benteng di dalam sebuah keluarga. Bila benteng ini tidak terbentuk, maka ada 3 hal yang menghalangi, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. 3 akar penyebab dosa, 3 jalur utama penyebab dosa.
yang tidak berasal dari surga. Dua yang pertama mengaburkan pikiran dan akal budi. Sedangkan keangkuhan hidup sudah menjajah ke dalam hati dan muncul keluar. Kelahiran baru terjadi setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dan kehadiran Roh Kudus di dalam hati manusia yang percaya. Di sini Allah semakin memberdayakan manusia dengan cara memberi Roh Kudus untuk memperkuat roh manusia, karena roh manusia itu lemah dan sangat penurut. Diperlukan kehadiran Allah untuk menopang roh manusia. Suatu proses belajar mandiri untuk menuju Matius 5 ayat 48, mencapai kesempurnaan yang diinginkan Allah, yaitu harus sempurna seperti Bapa, harus sempurna seperti Allah. Mengenai roh manusia ini akan kita bahas di episode berikutnya. Allah tahu sebenarnya kita tidak akan mampu melawan iblis. Karena itulah, setelah Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga, Dia mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Jadi, proses keselamatan itu tetap melalui perubahan yang mendasar dari tiap orang. Allah siap sedia menopang bila kita meminta. Dari semuanya ini, kita bisa melihat di dalam seluruh kehidupan manusia, Allah tetap ada. Allah juga hadir. Sampai suatu saat nanti, di suatu hari yang tidak seorang pun tahu, hanya Allah sendiri yang tahu. Allah akan hadir dalam dua buah tahta. Yang pertama, yaitu tahta pengadilan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, tahta putih besar, yaitu tahta penghakiman Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama tadi, tahta pengadilan Tuhan Yesus Kristus. Bagi orang-orang yang percaya dan setia padanya. Dan yang kedua, tahta putih besar, yaitu tahta penghakiman Tuhan Yesus Kristus bagi orang yang tidak percaya ataupun orang yang pura-pura percaya. Pada saat digelar tahta pengadilan, Tuhan Yesus Kristuslah sebagai pengadilnya. Dia akan mempersilakan umatnya yang percaya dan setia kepada Allah untuk hidup bersamanya di dalam sorga Allah. Ditambahkan dengan upah atas kesetiaan sebagai umat yang percaya. Karena tahta pengadilan Kristus hanya memperhitungkan tambahan bonus upah atas kesetiaan umat Allah. Berbahagialah umat Tuhan yang masuk ke dalam tahta pengadilan Tuhan Yesus Kristus ini. Orang yang masuk ke dalam tahta pengadilan Tuhan Yesus Kristus ini adalah orang yang mendapat kepastian dari Tuhan untuk masuk ke hari peristirahatan Tuhan bersama-sama Bapak Abraham. Menanti waktu pengadilan itu tiba, waktu pembagian bonus itu tiba. Inilah keadilan Kristus. Bagi iblis dan pengikutnya dan juga orang Kristen yang tidak setia, tidak akan mengalami tahta pengadilan ini. Kelompok ini akan dihadapkan pada tahta putih besar, tahta penghakiman Kristus. Orang Kristen yang tidak setia ini, mereka hanya tampak seperti orang Kristen. Tetapi sebenarnya mereka hanya berpura-pura Kristen. Sangatlah sulit bila mereka dikatakan tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan keselamatan. Di dalam kehidupannya, dia mengkhianati Tuhan. Dengan berpura-pura sebagai orang yang setia yang hanya di dalam pandangan mata manusia. Mereka mendukakan Roh Kudus. Mereka menyalibkan Kristus yang kedua kalinya. Kenapa? Ya, mereka sudah pernah menikmati
karya daripada Roh Kudus. Ya, sebenarnya mereka bukanlah Kristen. Inilah pengikut iblis dengan kecerdasan tinggi dan sangat berbahaya, karena tetap menyamar sebagai orang Kristen untuk menerkam domba Allah. Allah memiliki penampi yang sangat akurat, yang dapat memisahkan bulir gabah yang bernas karena berisi dengan bulir yang kosong. Manusia tidak tahu, tetapi Allah tahu. Pada saat digelar penghakiman tata putih besar ini, Tuhan Yesus Kristus hakimnya. Dia akan melemparkan iblis dan pengikutnya yang tidak percaya kepada Allah ke dalam api neraka yang bernyala-nyala. Kedua tata itu, yaitu tata pengadilan dan tata penghakiman, yang menentukan kehidupan kekal manusia setelah kematian menjemputnya. Di atas kedua tata itu, pengadil dan hakimnya sama, Tuhan Yesus Kristus. Seorang pengadil yang melakukan tugasnya untuk menentukan upah bagi para pekerja di ladang Allah, haruslah dia seorang yang maha adil. Dan seorang hakim yang melakukan tugasnya yang berkaitan dengan dosa seluruh umat manusia, haruslah dia seorang yang maha suci atau maha kudus. Kedua otoritas tersebut ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dia maha adil dan dia maha suci. Setelah pengadilan dan penghakiman kedua tata ini, mulailah kehidupan manusia berada di dalam kehidupan kekal selamanya. Sampai berakhirnya sejarah umat manusia di dunia ini, tampaklah Allah ada. Allah tetap hadir. Sebagaimana kesaksian Alkitab, tampak dari seluruh penjabaran ini terlihat jelas bahwa Allah memang selalu hadir. Baik sebelum penciptaan dunia, baik dalam menyertai manusia di dalam sejarah kehidupan manusia, hingga pada saat akhir dunia nanti. Penyertaan Allah selalu ada, baik secara keseluruhan umat manusia ataupun secara manusia pribadi per pribadi. Dia sangat peduli kepada manusia sebagai makhluk yang dikasihinya. Inilah Allah yang kekal dan selalu hadir di dalam segala zaman. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih, kami bersama-sama Tuhan telah menyelesaikan pembelajaran kami di episode keempat ini ya Tuhan. Tuhan sertailah kami juga ya Tuhan untuk melanjutkan kembali pembelajaran kami Tuhan tentang bagaimana untuk memperoleh perkenanan-Mu akan keselamatan. Tuhan, kami tetap berdoa terhadap perlindungan-Mu, kami memohon atas segala penyertaan-Mu, memberi kami kekuatan atas kehidupan kami untuk menghadapi gelombang zaman, gelombang dunia yang pada saat ini sangat gelap. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, karena mata kami sudah melihat Engkau maha kekal dan Engkau maha hadir. Ampunkan segala dosa kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.